Sword of Coming, episode 127. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wei Jin tersenyum dan bertanya, apakah kamu orang dari Sekte Mohis? Pendekar muda yang berdiri di bawah plakat itu memasang ekspresi tidak senang. Senior Aliang, tidak bisakah kau setidaknya memberitahu mereka namaku? Beri aku waktu sebentar, katanya pada Wei Jin. Pendekar muda itu berbalik menghadap hantu perempuan yang jiwanya bersemayam di plakat itu, lalu berkata sambil mengerutkan kening, Nona Chu, semua sudah seperti ini, bisakah Anda menunjukkan sedikit ketulusan? Hantu perempuan itu mengangguk, lalu penghalang di langit perlahan menghilang. Ini pertanda penghalang di sekitar wilayahnya sedang diturunkan, mirip dengan manusia yang membuka pintu untuk menyambut tamu. Betapapun terpencil dan bodohnya dia tetap mendengar tentang berbagai prestasi pria ini. Dia adalah seorang pengembara dari Sekte Mohis, dan setelah berlindung di Kekaisaran Li Agung bersama tokoh terkemuka Mohis lainnya, dia langsung diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Kaisar. Saat ini, dia adalah penjaga terhormat ibu kota Kekaisaran Li Agung dan salah satu tokoh terpenting yang mengawasi pasukan abadi. Konon, ia akan berkelana sendirian ke seluruh penjuru dunia kapanpun ia punya waktu. Setiap kali ia menemukan pegunungan atau pemandangan spektakuler lainnya, ia akan mengubah pemandangan tersebut menjadi niat pedangnya sendiri. Maka, ketika Menteri Istana dari Kementerian Ritus dan Dewa Sungai Agung dari Sungai Bunga Bordir muncul di jalan dan menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat, pendekar pedang muda itu hanya mengangguk sebagai tanda terima. Ini sudah cukup membuktikan kedudukannya yang transenden di Kekaisaran Li Agung. Dewa Yin juga berdiri di samping Chen Pingan, dengan aura pembunuhnya yang membumbung tinggi. Saat itu, ia bertekad untuk menghancurkan akar gunung tempat ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan basis kultivasinya. Ia bertekad untuk bertarung sampai mati dengan hantu perempuan itu. Begitu akar gunung hancur, perisai hantu perempuan itu juga akan hancur. Pada saat itu, ia akan kehilangan kemampuannya untuk menandingi para kultivator tingkat 10 itu. Sebuah lengan halus bak giok terjulur dari dalam plakat, dan gaun pengantin merah itu bergoyang saat melayang ke arah tangan ini. Ketika hantu perempuan itu melangkah keluar dari plakat lagi, ia telah mengenakan kembali gaun pengantin merahnya. Meskipun ia telah dipotong menjadi 4 oleh Wei Jin saat itu, membuatnya berada di ambang kematian, ia tetap bersikeras mempertahankan kelengkapan gaun pengantinnya. Sangat jelas betapa berharganya gaun pengantin ini baginya. Ia benar-benar terobsesi dengannya. Setelah melangkah keluar dari plakat, hantu perempuan itu tanpa sengaja melirik rak buku kecil di punggung anak-anak. Ekspresinya langsung berubah, dan aura permusuhan langsung memancar dari tubuhnya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, hal itu tetap mudah disadari oleh semua orang. Pendekar pedang muda itu mendesah dan menoleh ke arah anak laki-laki bersandal jerami yang pernah dilihatnya di kapal yang berlayar di Sungai Bunga Bordir. Terdengar ketulusan dalam suaranya saat ia bertanya, bisakah kalian anak-anak menyimpan 3 rak buku itu dulu? Karena kebencian Putri Chu terhadap para cendekiawan, ia melepaskan kesempatan untuk menjadi Dewi Gunung atau Dewi Sungai saat itu. Alasan dibalik ini sungguh sulit dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Chen Pingan, karena tidak ada kerusakan yang berarti, kuharap kau dan rekan-rekanmu dapat berbelas kasih dan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Pendekar muda itu merenung sejenak sebelum tersenyum dan menambahkan, kalau begitu, kau hanya perlu mengizinkanku menggunakan teknik ilusi. Silakan, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. 3 rak buku kecil berwarna hijau zamrud itu langsung menghilang dari pandangan semua orang. Tentu saja, para pemurni Qi tentu akan dapat melihatnya jika mereka memfokuskan pandangan mereka. Pendekar pedang muda itu kembali menatap Wei Jin, kultivator termuda di 5 tingkat atas benua Vial Harta Karun Timur. Tak hanya itu, Wei Jin juga seorang pendekar pedang yang kekuatannya bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Usianya belum mencapai 40, tetapi ia telah mencapai 5 tingkat atas. Ia adalah seorang jenius luar biasa yang bakatnya akan memukau semua orang, terlepas dari benua tempat ia berada. Hal ini akan tetap terjadi bahkan jika ia berada di benua ilahi Middle Earth yang luas dan megah. Di antara para kultivator muda, Wei Jin dari Kuil Angin dan Salju dan Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung dapat dianggap sebagai tembok giok yang tak terbantahkan di selatan dan utara. Salah satunya telah menembus tingkat ke-10 dan menjadi pendekar pedang tingkat ke-11, sementara yang lainnya telah mencapai tingkat ke-10 seni bela diri yang legendaris. Benar saja, mereka berdua telah memenuhi harapan mereka.
Yang satu berstatus pejabat sipil, sementara yang satu lagi berstatus perwira militer. Namun, keduanya memiliki potensi tak terbatas untuk masa depan. Dewa Pedang Muda tersenyum dan bertanya, selain menyelesaikan masalah saat ini, aku penasaran apakah Dewa Pedang Wei punya rencana lain setelah melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Li Agung. Wei Jin, yang telah berkeliling dunia sebagai pendekar pedang yang gagah berani selama ini, tersenyum dan membalas, apa pentingnya kalau aku tidak punya rencana lain? Dan apa pentingnya kalau aku punya? Jika kau hanya berencana bertamasya, silakan kunjungi tempat manapun selain beberapa area terlarang di Kekaisaran, jawab pendekar pedang muda itu terus terang. Jika kau tidak keberatan, aku bersedia menjadi pemandumu. Namun, jika kau punya motif tersembunyi dan ingin memanfaatkan kerusuhan di Kekaisaran Li Agung, aku akan berdiri di sini menghalangi jalanmu dan menyaksikan sendiri betapa cepatnya pedang terbang Dewa Pedang Wei. Wei Jin mengembalikan pedangnya yang tersohor, High Radiance, ke sarungnya di pinggangnya. Di kuil angin salju, akulah yang paling menghormati Guru Ruan. Namun, berbagai alasan dan keadaan telah membuatku bertemu dengannya. Karena itulah, aku menerima tugas untuk menemani anak-anak ini ke Yevopas di perbatasan Kekaisaran Li Agung setelah menerima pesan yang dikirim Guru Ruan dari dunia permata kecil. Namun, seorang senior bernama Aliang memberiku beberapa petunjuk tentang ilmu pedang selama perjalananku ke sini, dan karena itulah aku mengasingkan diri dan naik ke tingkat berikutnya. Dengan kata lain, kalian tidak perlu khawatir tentang perjalananku ke utara. Pendekar pedang muda di hadapannya memperlakukannya dengan tulus, dan Wei Jin memang selalu berpikiran terbuka. Karena itu, Wei Jin tidak menganggap sikap pendekar pedang muda yang agak kaku itu sebagai provokasi. Sebaliknya, ia berkata dengan jujur kepada pendekar pedang muda yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memindahkan gunung, jika kau ingin bertanding denganku, maka aku dengan senang hati akan menerima permintaanmu. Awalnya aku pikir tidak perlu lagi menjelajahi benua asalku, benua Vial Harta Karun Timur. Setelah mendengarkan cerita Aliang tentang dunia luar, aku merasakan keinginan yang kuat untuk mengunjungi Gunung Stalaktit, tempat Aliang berlatih. Aku ingin benar-benar mengasah kemampuanku dalam berpedang. Justru karena Wei Jin telah bepergian ke banyak tempat dan bertemu banyak orang, ia semakin menyadari pentingnya kata ketekunan. Pendeta Tao tua yang buta itu tak mampu menyela dan berkata apapun. Ia pun tak berani, hanya Wei Jin yang terkenal dari kuil angin salju saja yang mampu melumpuhkan lelaki tua yang mengikuti jalan sesat. Seberapa langkahkah kultivator tingkat 5 atas di benua Vial Harta Karun Timur? Perlu disadari bahwa kultivator tingkat 10 sudah cukup kuat untuk menjadi pilar bangsa dan kekaisaran, dengan para penguasa dan kaisar memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat yang dapat membantu menjaga kekayaan negeri mereka. Kultivator tingkat 5 atas mana yang tidak sesulit naga dewa? Mereka adalah kultivator yang sangat kuat yang mampu mendirikan sekte mereka sendiri. Banyak kekaisaran dan bangsa berdiri di benua Vial Harta Karun Timur, namun berapa banyak klan dan kekuatan abadi yang mampu menyandang gelar sekte? Saking sedikitnya, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Wei Jin menangkupkan tinjunya dan berkata kepada pendekar muda itu, sampai kita bertemu lagi di masa depan. Pendekar muda itu menangkupkan tinjunya dan menjawab, semoga kabar tentang prestasimu akan menyebar dari Gunung Stalaktit ke benua botol berharga timur di masa depan. Kedua pendekar pedang itu saling tersenyum. Sahabat hingga tua, namun tetap seperti orang asing, sahabat dari pertemuan tak sengaja, namun sudah seperti sahabat karib. Begitulah arti kata-kata ini. Ayo pergi, kata Chen Pingan lembut. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Soyi semuanya mengangguk sebagai jawaban. Pendeta Tao tua yang buta itu menggertakkan gigi dan mengumpulkan keberaniannya sebelum bertanya dengan suara hati-hati, Yang mulia, kedua murid Taois yang lemah ini telah diundang ke kediaman oleh Nyonya Chu, jadi bisakah Anda mengizinkan saya menjemput mereka sebelum saya pergi? Taois yang lemah ini hanya khawatir murid-muridnya yang kasar dan nakal akan secara tidak sengaja melanggar aturan rumah tangga Nyonya Chu. Pendekar muda itu menoleh ke arah hantu perempuan itu dan bertanya dengan suara lembut, bisakah Anda melepaskan mereka, Nyonya Chu? Karena kau sudah bicara, bagaimana mungkin aku berani menolak? Jawab hantu perempuan itu sambil mengangguk. Pendekar pedang penjaga ibu kota ini berhasil menangkis serangan ketiga Wei Jin hanya dengan mendorong pedangnya sejauh 1 inci dari sarungnya. Ia jauh lebih kuat daripada yang ia tunjukkan, dan hantu perempuan bergaun pengantin itu sangat menyadari betapa menakutkannya Wei Jin. Sederhananya, Wei Jin bukanlah seseorang yang bisa disainginya. Hal ini kemungkinan besar akan tetap terjadi bahkan jika ia berada di puncak kekuatannya dan dilindungi oleh pegunungan dan sungai di sekitarnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa dianggap sebagai seorang pendekar pedang tingkat 10 sejati,
Sementara tidak diketahui apakah pendekar pedang aneh dari Sekte Mohis ini mirip dengan Wei Jin, dalam artian bahwa dia sudah menjadi seorang pendekar pedang terestrial tingkat 11. Ia sedikit kesal saat menatap anak-anak kecil itu. Jika bukan karena salah satu dari mereka yang menghalanginya menyalakan lentera, dan jika ia tidak melihat penampilan mereka yang menjijikkan sebagai cendekiawan keliling, bagaimana mungkin ia bisa mengalami nasib menyedihkan seperti itu? Belum lagi fakta bahwa ia telah ditebas 2 kali oleh serangan Wei Jin, bahkan akar gunung dan sumber sungai di wilayahnya hampir dihancurkan oleh Dewa Yin itu. Sambil memegang tali keledai putihnya, Wei Jin menoleh ke Chen Pingan dan yang lainnya sebelum tersenyum dan bertanya, apakah kita akan berangkat sekarang? Chen Pingan tentu saja tidak memiliki masalah. Maka, seorang pedang abadi terestrial baru pun bergabung dengan kelompok mereka dalam perjalanan panjang ke utara ini. Li Baoping berjalan ke samping Chen Pingan dan berkata, "Paman muda." "Ada apa?" tanya Chen Pingan lembut. Li Baoping terkikik dan menjawab, "Tidak ada." Chen Pingan menepuk kepalanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gadis kecil berjaket merah itu berjalan di samping Chen Pingan. Sebenarnya, ia sedang memikirkan kakak tertuanya. Dengan lambaian tangannya, hantu perempuan itu dengan santai mengambil anak laki-laki muda yang lumpuh dan anak perempuan kecil berwajah bulat dari kebunnya dan melemparkan mereka di depan pendeta Tao tua yang buta itu. Setelah itu, ia melirik ke suatu arah dengan sudut matanya. Secara kebetulan, ia melihat anak laki-laki bersandal jerami itu juga menoleh untuk menatapnya. Keduanya saling bertatapan. Tatapan mata Chen Pingan dingin. Entah mengapa, Nyonya Chu tiba-tiba merasa sedikit khawatir saat ini. Namun, ia segera menepis anggapan itu sebagai sesuatu yang menggelikan dan menggelikan. Ia segera mengalihkan pandangannya, tak mau membuang waktu lagi pada pemuda biasa ini. Ia bingung mengapa tiba-tiba ia merasa sedikit paranoid. Setelah itu, tanpa sadar ia menoleh ke belakang, namun anak laki-laki bersandal jerami itu sudah berbalik dan perlahan berjalan pergi. Ia tentu saja mengantre di barisan paling belakang. Dalam perebutan sekitar 30 tungku pembakaran naga di kota kecil itu, 4 keluarga dan 10 klan di Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik telah bersekongkol tanpa henti dan menumpahkan banyak darah selama ratusan ribu tahun. Kini setelah kota kecil itu menjadi wilayah mata air naga dan terbuka bagi orang luar, mereka tak punya pilihan selain membentuk aliansi dan menggabungkan kekuatan mereka. Namun, siapa di antara mereka yang tidak secara pribadi menghubungi Istana Kekaisaran dan pasukan abadi Kekaisaran Li Agung? Beberapa rumor menyebar bak api di dunia luar, tetapi keluarga dan klan di Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik sama sekali tidak menganggapnya serius. Misalnya, orang-orang mengklaim bahwa Naga, Kilin, dan Phoenix dari klan Li telah menjadi lelucon belaka setelah kematian guru Li Baoping, kepala Akademi Tebing Gunung. Sebaliknya, mereka mengklaim Zhao Yao dan cendekiawan muda lainnya lah yang tak berani diremehkan oleh keluarga dan klan berpengaruh di kota kecil itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang berpotensi menjadi abadi. Namun, konon putra kedua pemimpin klan Li, Li Baozhen, pernah bertemu dengan seorang tokoh berpengaruh di ibu kota. Tokoh ini membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid di Akademi Kekaisaran. Di sana, ia belajar etika agung dengan Liu Wenho, seorang cendekiawan ternama di Istana Kekaisaran. Hal ini sempat menimbulkan kontroversi di kota kecil itu. Adapun putra sulung Li Hong, satu-satunya kesan yang dimiliki para senior di Jalan Keberuntungan tentangnya adalah ia kutu buku yang menjadi bodoh karena terlalu banyak membaca. Sementara itu, putrinya, Li Baoping, adalah gadis gila yang selalu berlarian di luar rumah. Ia telah melakukannya sejak usia sangat muda. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari putra sulung sekaligus putri tunggal Li Hong. Hanya putra keduanya, Li Baozhen, yang berkesempatan membawa nama baik bagi klan Li. Di ruang kerja kediaman klan Li, seorang pemuda dengan raut wajah datar menyerahkan sepucuk surat kepada ayahnya, Li Hong. Surat itu berasal dari ibu kota. Li Hong terkekeh dan berkata, Baozhen sama saja seperti adik perempuannya. Dia lebih suka mengirim surat kepada kakak laki-lakinya daripada mengirimnya kepada ayah dan ibunya sendiri. Pemuda itu tersenyum getir dan menjawab dengan suara lembut, "Ayah, sebaiknya ayah mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang tertulis di surat itu." Ekspresi Li Hong langsung berubah serius. Ia mengeluarkan surat itu dari amplop, dan setelah membaca sekilas beberapa baris pertama salam dan obrolan ringan, ekspresinya semakin muram semakin dalam ia membaca. Ia berdiri dan menyalakan lampu minyak, meletakkannya di dalam pencuci sikat. Ia kemudian memegang surat itu di atasnya, dan abunya jatuh ke dalam pencuci sikat biru plum yang indah. Pria itu merangkum tindakan putranya dengan dua kata, "Benar-benar lelucon. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?"
Tanya Li Hong kepada putra sulungnya. Haruskah kita dengarkan saran adikmu dan menghapus catatan silsilah leluhur Su He dan Zulu yang rendah melalui kantor kabupaten? Haruskah kita membantu mereka menjadi rakyat jelata? Jika Su He dan Zulu berhasil mengubah status dan menghapus nama mereka dari catatan silsilah rendahan para pelayan yang disimpan oleh klan Li, maka anak cucu mereka pun tidak perlu lagi menjadi pelayan atau dayang turun-temurun. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan hal ini sebagai seekor ikan mas yang melompati gerbang naga dan mengubah nasib mereka sepenuhnya. Mereka yang menjaga gerbang Perdana Menteri juga bisa dianggap sebagai pejabat tingkat 7. Catatan ini merujuk pada fakta bahwa bahkan mereka yang bekerja di pekerjaan yang tampaknya rendah pun dapat memiliki kekuasaan besar jika mereka bekerja untuk orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam hal siapa yang bisa mencapai kesuksesan dan siapa yang hanya bisa berkelana di tingkat yang sama, hal ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka yang melepaskan belenggu perbudakan dan memperoleh kebebasan. Jika seseorang penurut dan tidak berbakat, maka wajarlah bagi mereka untuk bergantung pada orang yang lebih berkuasa. Jika seseorang berpengetahuan dan cakap, maka wajarlah bagi mereka untuk menempa jalan mereka sendiri. Pemuda itu tersenyum pahit dan menjawab, "Ayah, Anda sudah mengambil keputusan." Li Hong bersandar di kursinya dan mengangkat tangannya untuk memijat pelipisnya. "Tapi aku masih ingin mendengar pendapatmu. Tidaklah berkelanjutan jika semua orang di klan ingin mendapatkan kekayaan dan peluang dari bahaya dan risiko." Ada kilatan cerah di mata pemuda itu saat ia duduk diam di sana, dan ia menjawab, "Bagian tersulit dari semua ini adalah bahwa salah satu pihak akan merasa terasing dari klan, terlepas dari siapa yang ayah pilih untuk dukung. Karena itu, tindakan Bao Zhen tidak benar. Keputusannya untuk bertindak sendiri dan meninggalkan klan tanpa jalan keluar bahkan lebih salah lagi. Tindakannya tidak menyenangkan, dan kebenciannya terhadap Chen Pingan dari Gang Fas Tanah Liat adalah yang paling tidak benar." Ekspresi Li Hong tampak rumit saat menatap putra sulungnya. "Sebagai kakak Bao Zhen, bagaimana mungkin kamu tidak menyadari temperamennya? Karena kamu sudah tahu bahwa situasinya akan sangat canggung, mengapa kamu tidak memilih untuk menemaninya ke ibu kota saat itu? Kakek telah mengasingkan diri, Bao Ping telah pergi untuk perjalanan jauh, dan kota kecil ini juga sedang mengalami perubahan besar saat ini. Sekarang adalah masa kritis yang akan menentukan arah masa depan keluarga dan klan. Klan Li tidak boleh membiarkan dirinya sendiri lengah," jawab pemuda itu. "Pikiranku tidak akan tenang jika aku pergi. Dan bahkan jika aku berencana untuk pergi, itu hanya bisa dilakukan setelah situasi di sini tenang dan menjadi jelas. Jika tidak ada pilihan lain, maka aku juga bisa memilih untuk tidak mengikuti ujian kekaisaran untuk sementara waktu." Li Hong mengangguk pelan ketika mendengar analisis yang matang dan tenang di awal. Namun, ia langsung khawatir ketika mendengar beberapa kalimat terakhir dari putra sulungnya. Ia duduk tegak dan berseru lantang, "Kau pasti tidak bisa melakukan itu. Merekrut sarjana melalui ujian kekaisaran adalah salah satu kebijakan terpenting Kekaisaran Li Agung. Ini tidak kalah dengan perekrutan pasukan abadi oleh Istana Kekaisaran. Li Baozhen lebih tidak sabaran daripada kamu, dan sebelum meninggalkan rumah, dia berjanji kepada kakekmu dan aku bahwa dia akan mematuhi aturan dan tidak akan menggunakan rencana rahasia setelah meninggalkan kota kecil ini. Dia berjanji tidak akan mengambil risiko atau mencoba keberuntungan. Dan apa hasilnya? Dia memutuskan untuk bertindak dulu dan bertanya kemudian, bukan? Kita tidak punya pilihan selain menerima keputusannya yang menggelikan. Jika begitu, keputusanmu untuk menunda mengikuti ujian kekaisaran akan memperlambat kemajuan klan Li setidaknya 3 tahun. Pemuda itu diam-diam menelan kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya. Jika ia mengucapkan kata-kata ini, itu akan menandakan berakhirnya hubungannya yang sudah tegang dengan adik laki-lakinya. Hubungan mereka akan mencapai titik terendah, dan tidak akan ada kemungkinan untuk memperbaikinya lagi. Lagi pula, mengucapkan kata-kata ini juga sama sekali tidak ada artinya. Ini karena ayahnya sudah bulat hatinya. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak setuju dengan putra keduanya yang mengambil risiko demi mengejar peluang dan kekayaan. Bangun pagi dan bekerja keras selama 3 tahun di jalan yang salah, atau bersembunyi dan menunggu selama 3 tahun di jalan yang benar. Dampak yang akan ditimbulkan masing-masing terhadap klan dan 2 generasinya selama 30 tahun berikutnya sudah tidak perlu dikatakan lagi. Pemuda itu meninggalkan ruang kerja dan berjalan menyusuri koridor luas yang dihiasi pola-pola ukiran elegan buatannya sendiri. Tiba-tiba ia mendengar denting lonceng angin yang tergantung di atap. Ia memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, memejamkan mata, dan sedikit mendongakkan kepalanya. Sambil mendengarkan bunyi lonceng yang merdu, ia bergumam, terlalu banyak orang pintar di sekitar juga buruk. Sarjana berbaju biru itu bernama Li Xisheng.